Maka tidak aneh kalau dalam konteks strategi pemenangan pemilihan Presiden 2024, kalau dikonfirmasi ke Presiden Jokowi, dugaan saya dengan pintu masuk tidak berumur 60 tahun, Saldi akan diganti oleh kandidat hakim konstitusi yang lain. Nah, lagi-lagi yang kita lihat adalah upaya untuk memperalat hukum sebagai bagian strategi pemenangan dengan cara-cara yang sebenarnya bisa dikatakan melanggar konstitusi. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di program Buka Kartu. Kita akan bincang-bincang dengan Profesor Denny Indrayana, pakar hukum tata negara yang baru-baru ini mengkritisi pembahasan RUU MK ya di DPR karena memang ini ada kaitannya dengan indikasi perubahan syarat umur hakim MK yang tujuannya nanti akan kita gali dari Prof Denny apa kepentingannya, apa ada kaitannya dengan konteks pemilu 2024 dan untuk kepentingan siapa. Nah, kita akan ngobrol langsung dengan Prof Denny dari Melbourne ya. Ini kita beda waktu sekitar 4 jam ya, Prof Denny ya. Prof Denny, sebelumnya apa kabar? Alhamdulillah baik. Sehat ya Prof ya. Siap. Prof, kita udah baca nih rilisnya kemarin dan rilisnya sangat dahsyat ya dari sisi kandungannya, karena kemudian juga di situ disebutkan ya Jokowi harus out ya supaya pemilu itu netral, supaya pemilu itu fair dan lain sebagainya. Tapi sebelum ke sana, di dalamnya juga Prof Denny menyinggung lagi-lagi soal MK ya, karena kalau sebelumnya kan bicara mengenai keputusan terkait dengan batas usia cawapres, dan kemudian di dalam rilis terbarunya ngomong soal rencana Panja DPR untuk mengutak-atik lagi batas usia hakim MK. Nah, ini bisa dijelaskan Prof, kenapa sampai ke sana bidikanya? Jadi pada saat pulang di akhir tahun 2022 yang lalu, dari hasil bicara dengan beberapa kawan, teman-teman aktivis, teman-teman media, konsultan politik dari parpol dan lain-lain, saya punya kerisauan, punya kekhawatiran bahwa menjelang pemilihan umum khususnya Pilpres 2024, ada upaya untuk memanfaatkan hukum hanya sebagai instrumen atau bagian dari strategi pemenangan dengan cara-cara yang sebenarnya justru melanggar hukum itu sendiri. Dan itu kemudian saya tuliskan dalam beberapa kesempatan, apakah dalam bentuk tulisan panjang, apakah dalam bentuk tulisan pendek, kadang-kadang saya bikin dalam bentuk puisi, kadang-kadang saya masukkan dalam konten sosial media. Dan makin kesini, makin kemari, makin mendekati 14 Februari 2024, sayangnya bukti-bukti bahwa hukum diperalat itu semakin kuat. Dan dua yang paling menyakitkan institusi yang diperalat atau dimanfaatkan adalah KPK dan Mahkamah Konstitusi. Dan hari-hari ini kita melihat bagaimana KPK menjelma menjadi Komisi Pemberantasan Korupsi dengan ditetapkannya Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka kasus pemerasan, dan Mahkamah Konstitusi berubah wujud menjadi Mahkamah Keluarga, terutama keluarga Solo, keluarga Jokowi. Yang paling mengemuka tentunya kita ingat bagaimana ada putusan yang diprakarsai, diinisiasi oleh Petualang Kepentingan Paman Usman untuk kepentingan majunya Gibran sebagai kontestan dalam hal ini cawapres di pemilu pemilihan presiden 2024. Nah,
Sebenarnya modusnya tidak ahistoris, artinya sama saja. Kalau di DPR menggunakan perubahan undang-undang, kita tahu undang KPK diubah di tahun 2019 dan kemudian memasukkan pimpinan-pimpinan tidak beretika semacam Firly dan kawan-kawan, dan kemudian mengeluarkan orang-orang yang selama ini menjadi penggerak utama di KPK, Novel Baswedan dan kawan-kawan. Jadi regulasinya diubah, orangnya kemudian diutak-atik, yang dimasukkan yang kira-kira bisa dikontrol, yang tidak bisa dikontrol dikeluarkan. Nah, itu pula yang sekarang kita akan lihat terjadi di Mahkamah Konstitusi. Jadi Undang-Undang MK itu berkali-kali dirubah. Salah satu yang diubah dan sering menjadi modus operandi untuk mengintervensi komposisi hakim adalah syarat umur atau batas masa jabatan. Nah, tetapi yang sekarang kita lihat yang agak telanjang itu adalah utak-atik atau pat gulipatnya di syarat umur. Dan ini kan bukan hal yang tidak jarang dilakukan. Paling tidak ada 3 kali kita catat putusan MK terkait dengan Undang-Undang KPK tentang perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK dari harusnya berakhir di akhir tahun ini 2023 diperpanjang menjadi akhir tahun depan, dan salah satunya juga memberikan makna lain terhadap syarat umur. Jadi syarat umur minimal 50 tahun ditambah klausula atau berpengalaman menjadi pimpinan KPK. Memang ini yang kemudian mendapatkan durian runtuhnya adalah Nurul Gufron. Tetapi secara keseluruhan yang salah satu pintu masuk yang digunakan adalah syarat umur. Yang kedua, lagi-lagi kita melihat bagaimana syarat umur itu dipermainkan dalam putusan Paman Usman untuk Gibran. Kita tahu bahwa syarat umurnya 40, tapi kemudian ditambah klausul pernah atau sedang menjadi kepala daerah. Dalam kurung saya tulis baca .2 wali kota Solo atau anak presiden. Begitu. Ini lagi-lagi tentang syarat umur yang utak-atik. Nah, yang ketiga adalah syarat umur hakim konstitusi. Jadi kalau kita baca Undang-Undang MK yang pertama tahun 2023, syarat umurnya 40 tahun. Dalam perubahan selanjutnya itu dinaikkan menjadi 47 tahun. 2020 kemarin itu diubah, 2020-2021 ya, diubah menjadi syarat umur minimalnya 50 tahun. Ulangi, 55 tahun. Itu saja sebenarnya sudah menyebabkan ada hakim konstitusi yang sudah hampir tidak memenuhi syarat, tapi kemudian diberi klausul ketentuan peralihan bahwa yang sudah menjadi hakim tetap bisa melanjutkan masa jabatannya. Ketentuan peralihan ini agak aneh karena hanya berlaku sebenarnya untuk saldi isra saja. Jadi itu sudah terjadi pada saat itu yang saya dengar diselamatkan oleh salah satunya adalah posisi Pak Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, yang kemudian berinisiasi untuk memberikan ketentuan peralihan. Nah, sekarang syarat umur ini dan masa jabatan kembali mau diutak-atik dan dinaikkan menjadi 60 tahun. Kalau 60 tahun, maka ada 3 orang yang belum 60 tahun. Dan ini akan mempengaruhi komposisi hakim. Mungkin perlu kita jelaskan agar pemirsa... Siapa itu Prof, yang 3 itu? Ya, sebelum kita bicara yang 3 itu, mungkin perlu kita jelaskan dan kenapa mengutak-atik hakim konstitusi ini menjadi penting. Ya, teman-teman juga paham. Hakim konstitusi ini kan ada 9, 3 dari presiden, 3 dari Mahkamah Agung, 3 dari DPR. Itu filosofinya adalah perwakilan cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Nah, salah satu kewenangan MK, ada 5 kewenangannya, salah satu yang
menjadi penting dalam pembicaraan kita malam ini adalah menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Jadi kalau ada sengketa-sengketa hasil pemilihan umum, sengketa pileg, sengketa pilpres, maka lembaga yang memutuskan sengketa hasil itu adalah Mahkamah Konstitusi. Karena itu penting untuk kalau berpikir interventif, mempengaruhi putusan MK, dan berpikir manipulatif, artinya curang dalam bahasa terangnya, maka perlu menguasai minimal 5 dari 9 hakim konstitusi. Kenapa? Karena dengan menguasai 5 mayoritas, maka bisa menentukan siapa yang memenangi pemilu jika terjadi sengketa hasil. Jadi pada praktiknya sejak pemilihan presiden langsung 2024 selalu ada sengketa hasil di hadapan MK. Dan kalau sudah di hadapan MK berarti yang kata akhir memutuskan siapa pemenang elected presiden sebenarnya bukan lagi rakyat tapi adalah palu hakim Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks itulah menjadi penting untuk memenangi Pilpres 2024 punya 9 hakim yang bisa dikuasai, bisa dikontrol, bisa diarahkan, bisa dipegang untuk menjadi salah satu strategi utama pemenangan Pilpres 2024. Ini penting kenapa? Karena saat ini menjelang Februari 2024 ada 3 orang yang merubah konstelasi. Pertama, putusan MK yang diketuai Prof. Jimli kemarin menyebabkan Paman Anwar Usman tidak bisa lagi mengikuti atau memutus sengketa-sengketa yang terkait dengan pemilu. Itu salah satu sanksinya kan itu. Jadi berarti Paman Usman ini sudah tidak lagi mempengaruhi komposisi. Dan karenanya perlu mencari orang yang bisa menggantikan posisi beliau dari perspektif orang-orang yang diuntungkan dengan adanya Anwar Usman. Siapa? Ya status quo, ya istana, yang Presiden Jokowi yang saat ini tentu punya suara mempengaruhi hubungan kekerabatannya dengan Anwar Usman. Yang kedua, di bulan Desember ini salah satu hakim konstitusi Hanahan Sitompul akan pensiun dan penggantinya adalah Ridwan Mansur. Ini kan juga pendatang baru yang tentu saja walaupun kemarin pada proses seleksi saya yakin pasti ada juga pembicaraan-pembicaraan, tapi ini kan nama baru yang belum punya track record bagaimana putusannya di MK. Sehingga tidak ada jaminan yang bersangkutan juga bisa dalam kubu yang diinginkan. Yang ketiga, di bulan Januari 2024 akan ada hakim lagi yang pensiun, yaitu Wahidudin Adam, dan penggantinya karena dia dari DPR adalah Bapak Arsul Sani yang dari P3. Sebelumnya, sebelum konstelasi Pilpres berubah, P3 tentu adalah koalisi dengan governing, dengan pemerintah, dengan Presiden Jokowi. Tapi saat ini setelah ada perubahan konstelasi, maka P3 sekarang ada dalam kubunya Ganjar Mahfud bersama-sama dengan PDI Perjuangan. Maka ini pun menyebabkan tentu saja konstelasi penguasaan kelompok istana terhadap MK juga berubah. Nah, karena itu dengan adanya 3 orang yang tidak lagi punya suara untuk menentukan, 2 orang adalah orang baru, 1 adalah Anwar Usman yang tidak bisa ikut memutus, maka penting untuk menguasai lagi-lagi 5 hakim konstitusi, dan salah satunya adalah dengan memasukkan orang dan mengeluarkan orang yang dirasa tidak sejalan dengan strategi pemenangannya. Nah, kalau syarat umur 60 tahun itu diterapkan, ada 3 orang yang tidak memenuhi syarat, Bung Adnan. 1 adalah Guntur Hamzah, 2 adalah Daniel Yusmik, dan yang ketiga adalah Profesor Saldi Isra. Nah, yang saya dengar rumusannya adalah kalaupun syaratnya 60 tahun dan ada hakim-hakim yang sekarang sudah menjabat belum berumur 60 tahun, maka akan ditanyakan kepada lembaga pengusulnya. Dikonfirmasi, ada confirmation mechanism yang pada dasarnya adalah
ya bisa menjadi pintu masuk untuk mengintervensi. Jadi Guntur Hamzah akan dikonfirmasi ke DPR. Sebagaimana kita tahu, masuknya saja Guntur Hamzah ini problematik karena dengan memberhentikan Profesor Aswanto yang menurut analisis kita diberhentikan karena berbeda dengan posisi pemerintah dalam hal uji konstitusionalitas Undang-Undang Cipta Kerja. Aswanto mengatakan ini inkonstitusional bersyarat atau konstitusional bersyarat, sehingga kemudian itulah yang menyebabkan beliau dievaluasi dan digantikan oleh Guntur Hamzah. Maka dalam bacaan demikian menjadi tidak aneh kalau kemudian Guntur Hamzah akan diteruskan posisinya. Bagaimana dengan Daniel Yusmik? Daniel Yusmik ini adalah diusulkan oleh Presiden Jokowi. Sejauh ini kalau kita melihat posisi-posisi beliau dalam hal putusan-putusan yang terkait dengan posisi pemerintah, tidak ada yang bertentangan. Kecuali dalam putusan yang terakhir yang terkait dengan Anwar Usman. Beliau yang terkait dengan Gibran maksud saya. Beliau sebenarnya posisinya mengatakan kepala daerah iya, tapi pada level kepala daerah provinsi. Iya, gubernur. Karena itu sebenarnya tidak terlalu memberi peluang kepada Gibran, tapi kan dianggap konkuring, dianggap satu kelompok dengan Anwar Usman dan kawan-kawan. Itu sebabnya ya tidak juga terlalu bermasalah posisi Daniel Yusmik, kecuali Presiden Jokowi ingin memastikan betul bahwa yang duduk adalah orangnya, ada kemungkinan Daniel Yusmik diganti. Yang ketiga, Profesor Saldi Isra. Kalau kita lihat rekam jejak putusannya, maka beliau banyak di posisi dissenting untuk putusan-putusan strategis. Misalnya presidensial threshold bersama-sama dengan Hakim Suhartoyo. Misalnya terkait dengan masa jabatan pimpinan KPK dan umur yang tadi menjadi pintu masuk Firly Bahuri diperpanjang 1 tahun. Dan juga siapa ini pimpinan KPK? Nurul Gufron. Yang 50 tahun ini? Nurul Gufron. Nurul Gufron juga kemudian bisa masuk lagi sebagai pimpinan lewat masa jabatan. Itu kan Profesor Saldi, Wartoyo, dan 2 yang lain, Mahyududin dan Endi dalam posisi yang dissenting opinion. Kalau kita lihat putusan MK terkait dengan Gibran, syarat umur capres-cawapres, Profesor Saldi lagi-lagi dengan Soehartoyo, dengan Arief Hidayat juga dalam posisi yang dissenting opinion. Maksudnya adalah dalam hal posisi-posisi putusan yang sebenarnya menguntungkan posisi politik Presiden Jokowi, kebanyakan Saldi Isra justru bertentangan. Maka tidak aneh kalau dalam konteks strategi pemenangan pemilihan Presiden 2024, kalau dikonfirmasi ke Presiden Jokowi, dugaan saya dengan pintu masuk tidak berumur 60 tahun, Saldi akan diganti oleh kandidat hakim konstitusi yang lain. Nah, lagi-lagi yang kita lihat adalah upaya untuk memperalat hukum sebagai bagian strategi pemenangan dengan cara-cara yang sebenarnya bisa dikatakan melanggar konstitusi. Apa itu? Melanggar prinsip independence of the judiciary, kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Demikian, Bung Adnan. Prof Denny, kita kan juga sebelumnya pernah dengar ya, Prof Saldi Isra ini juga rencananya mau diaswantokan gitu ya. Apakah Prof Denny juga sempat mendengar rumor itu? Ya, berkali-kali. Artinya tadi saya sudah katakan pada saat dinaikkan dari 47 ke 55 itu kan sebenarnya salah satu yang kemudian terkena imbasnya ya Profesor Saldi. Tetapi tadi ada keputusan peralihan yang disiapkan dan menjadi pintu masuk untuk Saldi tetap bisa bertahan. Jadi ini modus memanfaatkan syarat umur untuk memperpanjang atau masuknya pimpinan KPK, untuk memasukkan calon wakil presiden Gibran, untuk memasukkan orang-orang hakim konstitusi atau mendepak hakim konstitusi yang tidak sejalan.
ini tidak bisa hanya dibaca sebagai proses legislasi yang normal, biasa-biasa saja, apalagi dilakukan kalau sekarang bulan hampir Desember, berarti kurang dari 3 bulan menjelang 14 Februari kan. Itu artinya sangat rentan dengan kepentingan politik pemilu. Dan Saldi salah satu yang memang saya duga dan beberapa kawan yang punya atensi dengan hukum tata negara, yang punya atensi dengan Mahkamah Konstitusi, punya pemahaman ini adalah politiking lagi aturan syarat umur untuk memasukkan orang yang bisa dikontrol dan menendang atau mengeluarkan orang yang tidak bisa dikontrol. Lalu hal ini ya salah satunya Profesor Saldi Isra. Prof, ini kan berkali-kali ya pasangan Prabowo Gibran itu dengan timnya selalu berujar kita akan menang satu putaran gitu ya. Artinya mereka percaya diri bahwa proses Pilpres besok itu akan memenangkan mereka dalam satu putaran. Nah, kenapa dengan kepercayaan diri yang besar itu ada juga mekanisme-mekanisme lain yang tadi disinyalir oleh Prof. Denny sebagai upaya untuk mengontrol MK agar supaya ketika ada gugatan atas hasil Pilpres di MK, ya prosesnya juga bisa diamankan karena hakim MK-nya bisa dikondisikan begitu. Ya, menurut saya ini total football aja. Semua pintu kemenangan itu coba diamankan. Tapi sebelum saya menjawab itu, Bung Adnan, izinkan saya mengkritisi dulu pencalonan kandidasi daripada Prabowo dan Gibran ini. Saya termasuk orang yang menolak argumentasi yang dengan segala hormat kepada guru saya, Profesor Dr. Jimli Asyidiki misalnya, setelah memutuskan MK, beliau mengatakan sudah cukup selesai perdebatan tentang syarat umur. Setelah ini ada 3 pasangan calon, jangan dipersoalkan lagi dan silakan rakyat untuk memilih. Gitu. Nah, menurut saya itu cara pandang atau argumentasi yang tentu saja kita hormati. Tapi pada saat yang sama juga saya berbeda pendapat. Kenapa demikian? Satu, saya tetap membaca bahwa putusan 90 itu adalah putusan yang bukan hanya cacat moral konstitusional, tapi juga kejahatan. Kalau kita baca Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, di samping sanksi etik sebenarnya ada sanksi pidananya. Saya hanya tidak tertarik untuk membawa ini ke ranah pidana karena ya advokasinya kita ke polisi lagi dan seterusnya. Saya sendiri punya banyak catatan bagaimana kasus-kasus laporan-laporan kepolisian itu sebaiknya tidak mudah kita entertain, kita lakukan begitu. Nah, karena ada cacat moral, ada cacat konstitusional, bahkan kriminal, maka tidak bisa kemudian kita mengatakan cukuplah dengan putusan MK ini selesai. Satu. Yang kedua, bagi saya, cawe-cawe Presiden Jokowi yang beliau sampaikan, itu sudah mewujud dengan jelas mengejawantah dalam bentuk mencalonkan Gibran, anak beliau sebagai wakil presiden. Dan dengan demikian beliau sudah melanggar sebenarnya banyak prinsip-prinsip dasar konstitusi kita untuk tidak melakukan intervensi, untuk tidak berpihak, untuk netral, menjaga kejujuran dan keadilan. Maka kalau dari awal proses saja, sejak pendaftaran bahkan sebelumnya sebenarnya, sudah ada pola-pola kecurangan yang sedemikian kasat mata, bagaimana kita bisa mengatakan biarkan rakyat untuk memilih? Saya percaya dengan semacam rumus, satu kebohongan akan ditutup dan mengakibatkan lahirnya kebohongan yang lain. Satu pelanggaran konstitusi yang begitu mendasar lewat skandal Mahkamah Keluarga atau Mahkamah Keluarga Gate, ini akan melahirkan anak-anak, kalau bahasa Tempo kan ini anak haram konstitusi.
anak-anak haram konstitusi yang lain dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran, dalam bentuk kecurangan-kecurangan, politik uang, politik curang yang akan berseri-seri begitu. Dugaan saya. Karena itu maka menjadi tidak pas kalau kemudian biarkan saja rakyat memilih. Rakyat tidak disodorkan pilihan yang sedari awal adalah pilihan yang genuine melalui proses yang juga jujur dan adil. Nah, kalau kemudian pertanyaan Bung Adnan tadi, kalau mereka yakin satu putaran, kenapa kemudian masih merasa perlu untuk mengutak-atik hakim konstitusi? Ya karena yang namanya pintu kemenangan itu ingin mereka pastikan di semua lini, begitu. Ingin dipastikan tidak ada ruang-ruang yang kemudian luput dari antisipasi menurut saya ya. Dan kalau kemudian tiga pasangan ini dua maju ke putaran kedua, tetap saja meskipun menang satu putaran, tetap akan ada kemungkinan pasangan yang nomor 2 dan nomor 3 itu menguji KMK. Kan walaupun dia satu putaran menang, tetap kemudian bukan berarti yang nomor 2 atau bahkan yang nomor 3 tidak menyoal sengketanya ke Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, mereka tetap harus punya komposisi hakim yang bisa mereka yakini aman begitu. Karena kalau dalam prosesnya dan dugaan saya sudah terjadi sekarang, sebagaimana kita lihat pengkondisian di kepala-kepala desa yang dihadirkan untuk mendukung pasangan calon nomor 2, itu kan pelanggaran yang TSN yang terstruktur sistematik dan masif gitu dalam konteks undang-undang pelanggaran pemilu. Nah kalau ini kemudian dalam proses sampai 14 Februari dilakukan dalam bentuk pelanggaran-pelanggaran yang lain, maka tidak tertutup kemungkinan meskipun menang satu putaran, artinya di atas 50% suaranya dan di setengah jumlah provinsi lebih dari 20% suaranya, itu syarat undang-undang dasar kita, maka pasangan yang berada dalam posisi kedua dan ketiga itu bisa mengajukan sengketa hasil ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bukan berarti jika menang satu putaran mereka tidak perlu kemudian menguasai hakim konstitusi, karena tetap saja potensi sengketa hasil itu terjadi apakah satu putaran atau dua putaran. Ya, ya. Prof, ini MK punya rencana untuk menguji kembali batas usia capres-cawapres ya. Minggu depan ini kabarnya. Nah, jika hasilnya itu bertentangan dengan putusan 90, apa implikasinya terhadap proses ya kandidasinya Gibran terutama ya, dan apakah tetap ada ruang gitu ya untuk kemudian menggunakan putusan itu untuk katakanlah membatalkan kandidasi mereka? Ya, saya akan jawab dari sisi teori dan keyakinan saya dan kemudian melihatnya dalam realitas politik hukumnya ya. Dari sisi teori dan keyakinan saya, kami termasuk yang menguji formil putusan 90, putusan Paman Usman untuk Gibran ini. Dan kebetulan hari ini tadi adalah sidang pemeriksaan pendahuluan kami. Kami artinya saya dan Zainal Arifin Mukhtar sebagai pemohon. Apa yang dimaksud dengan uji formil berbeda dengan teman rekan dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia yang menguji substansinya formil, material, meminta agar yang dimaksud kepala daerah itu hanya gubernur atau kepala daerah provinsi, sebagaimana bukan dissenting ya, disebutnya concurring opinion Profesor Eni dan Daniel Yusmik. Kami melihatnya dari segi proses yang cacat. Artinya kelahiran putusan 90 yang sudah nyata-nyata dengan putusan MK dikatakan ada pelanggaran etika berat, salah satunya karena tidak mundurnya Paman Usman dari jajaran majelis hakim, menyebabkan ini adalah putusan yang harusnya dari segi prosesnya, dari segi formalitasnya dibatalkan. Itu argumentasi kami. Kenapa kami tidak masuk ke uji material, tapi uji formil. Hari ini tadi
permohonan kami diperiksa. Seingat saya, putusan untuk teman-teman Nahdlatul Ulama itu besok, Bung Adnan. Nah, belum terlalu jelas apakah besok itu putusannya provisi, karena saya menyarankan mereka memasukkan permintaan provisi untuk diputus cepat, untuk kemudian putusan 90 tidak dulu berlaku dan seterusnya. Nah, bisa jadi putusan provisi, bisa jadi putusan akhir. Tapi melihat gelagat, ini asumsi saya, asumsi dengan melihat, menganalisis bagaimana MK memeriksa ini, melihat MK mendorong pemeriksaannya secara tidak cepat, karena kemarin kami sempat mendorong agar ini diperiksa sebelum tanggal 13, sebelum penetapan pasangan calon oleh KPU. Karena ada ruang untuk melakukan itu, sebagaimana kami meminta MK memutus sebelum tanggal 8. 8 November, pada saat mana masa untuk penggantian pasangan calon, dan Prof. Jimli menerima itu, memutusnya tanggal 7 kan. Masih ada ruang sebenarnya untuk memutus sebelum tanggal 13. Sayangnya kemudian MK mengatakan akan memeriksanya secara normal. Melihat gelagat itu, saya kok punya asumsi, meskipun sebenarnya kemungkinan putusannya itu ada beberapa. Satu, tidak diterima karena legal standing mungkin. Dua, ditolak, ya kan, karena satu dan lain hal. Tiga, dikabulkan sebagian atau dikabulkan seluruhnya. Kalau dikabulkan seluruhnya, menurut saya kok kecil kemungkinannya. Yang mungkin, yang dugaan saya, feeling saya adalah dikabulkan tapi diberlakukan untuk 2029. Jadi ini semacam jalan keluar yang sudah didorong oleh beberapa orang kan, bahkan sebelum putusan 90. Zainal Arifin Mohtar sendiri mengatakan ya ini bagus untuk memberi kesempatan kepada orang muda secara umur, silahkan 35 tapi berlaku untuk 2029. Jadi bisa begitu putusannya nanti, diterima permohonan teman-teman mahasiswa ini tapi diberlakukan di 2029. Jadi saya khawatir itu yang akan diadopsi oleh Hakim Konstitusi. Kita lihat besok, karena seingat saya untuk teman-teman Nahdlatul Ulama putusannya besok. Kalau putusan teman-teman mahasiswa ini dikabulkan atau ditolak, berubah putusan 90, saya menduga maka putusan terhadap kami itu kemudian di NO karena dianggap telah kehilangan objek. Karena tentu saja ini pandangan saya lebih sulit untuk menolak hak uji formil. Kenapa? Karena cacatnya putusan 90 itu sudah punya bukti yang tidak terbantahkan, putusan MK. Maka kalau ingin membantah hak uji formil yang kami lakukan, ini agak problematik nih teman-teman Hakim Konstitusi. Nah, bisa mereka kemudian NO-kan permohonan kami, salah satunya dengan menerima putusan teman-teman mahasiswa dan kemudian berargumen permohonan kami sudah kehilangan objek karena putusan 90 sudah diganti dengan putusan yang baru. Kalau itu yang terjadi, ya memang sulit secara hukum untuk menyoal legalitas dari pasangan calon Prabowo Gibran. Yang dalam waktu dekat kami akan soal ke Bawaslu. Jadi kalau diikuti, saya terus melakukan advokasi soal ini, bukan karena menyoal pribadi-pribadi Prabowo atau Gibran, tapi menyoal bagaimana sistem konstitusi kita diobrak-abrik, lutak-atik untuk kepentingan politik pemilu yang tidak untuk kepentingan negara, tapi untuk kepentingan keluarga Jokowi. Itu tidak boleh dilakukan. Jadi saya sudah menyampaikan minggu lalu, ada beberapa pemohon, tokoh-tokoh, pelapor, ada Pak dari Abraham Samad, Busro Muqaddas, Gunawan Muhammad, Putut Kartarjasa, Wanda Hamidah, dan seterusnya, yang didukung oleh ahli-ahli, ada Bivitri Susanti, Susi Dwi Harjanti, Ferry Amsari, kemudian juga Titi Anggraini. Ini semua termasuk Zainal Arifin Mohtar juga,
ini akan melaporkan soal pelanggaran administrasi kepada Bawaslu. Yang kita laporkan adalah KPU dan juga pasangan calon Prabowo Gibran. Bukan karena pribadi mereka, lagi-lagi supaya kita tidak dianggap pro atau partisan terhadap kontestan pemilu, tapi adalah karena kita ingin menjaga moralitas konstitusi yang sudah diotak-atik, diobrak-abrik lewat skandal Mahkamah Keluarga Paman Usman ini. Oke Prof. Denny, saya kira sangat bernas analisisnya. Terima kasih juga sudah memberikan insight yang sangat lugas, mewaspadai penggunaan hukum ya untuk kepentingan politik di pemilu 2024. Saya kira ini juga akan penting informasinya bagi para sahabat integritas yang sudah subscribe di channel kita ataupun pemirsa pada umumnya yang juga sehari-hari ingin mengikuti dan mengupdate perkembangan politik di Indonesia. Seperti yang disampaikan Prof. Denny tadi, kita sangat berharap pemilu 2024 adalah pemilu yang prosesnya itu tidak cacat secara konstitusi, tidak cacat moral secara konstitusi, sehingga bisa melahirkan para pemimpin yang bisa dipercaya oleh masyarakat. Demikian sahabat integritas, kita jumpa lagi di program Buka Kartu selanjutnya. Sampai jumpa.